Ini adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu setelah Norwegia berhasil memulangkan Brazil, sang kandidat juara. Apakah mereka juga akan memulangkan Inggris? Ataukah Inggris yang akan menghancurkan Norwegia? Apakah memang betul semua orang takut pada Haaland? Dan tentu saja Three Lions punya Harry Kane, Jude Bellingham, dan juga Thomas Tuchel yang siap mematahkan mimpi terbesar Norwegia. Sebelum kita bahas lebih lanjut preview match laga antara Norwegia versus Inggris di babak perempat final, jangan lupa kalian sobat untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video Papatola Football. Mari kita bahas sobatku, pelan-pelan. Jadi hari Minggu waktu Indonesia Barat, tepatnya tanggal 12 Juli pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, laga yang akan digelar di Miami Stadium mempertemukan Norwegia sang kuda hitam yang kini benar-benar menjadi tim yang paling menakutkan akan menghadapi Inggris, negara dengan fans yang luar biasa. Jadi seperti apa kira-kira pertandingan nanti menurut pendapat ataupun opini Papatola Football? Dan tentu saja ini akan menjadi pembuktian bagi Erling Haaland. Bagaimana 2 golnya ke gawang Brazil menunjukkan satu hal, bahwa kalau dia diberi sedikit saja ruang, maka dia akan menghukum siapapun yang menjadi lawannya. Dan tentu saja menghadapi Inggris bagi Erling Haaland bukan hal yang menakutkan karena dia sudah biasa kan bermain di Liga Inggris, dan tentu seperti apa sepak bola Inggris sudah ada dalam seluruh tubuh Erling Haaland, dari kepalanya, matanya, kakinya, ya, pergerakannya. Dan kalau boleh untuk menilai lebih lanjut, Inggris saat ini memang belum terlihat sempurna, tapi justru mereka semakin berbahaya dan menunjukkan grafik yang meningkat. Kalau Norwegia datang di pertandingan ini dengan euforia, maka Inggris datang dengan membawa pengalaman. Jadi Thomas Tuchel ya memang benar-benar membuat tim ini tampil untuk menjadi yang terbaik, dan mereka selalu tahu cara memenangkan pertandingan. Mereka bangkit saat tertinggal dari Kongo lewat 2 gol Harry Kane. Kemudian tampil luar biasa mengalahkan tuan rumah Meksiko. Dan ini memperlihatkan mental Inggris yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan bermain hampir sepanjang babak kedua dengan 10 pemain. Kemudian Inggris tetap mampu untuk memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 menghadapi tuan rumah. Dan disinilah mulai ciri-ciri Inggris di era Tuchel ini semakin solid dan semakin kuat karakternya. Dan mereka sepertinya selalu tahu cara ataupun peluang untuk membuat keadaan, membalik keadaan menjadi kemenangan. Dan pertarungan taktik yang menarik nanti antara Solbakken ya, yang akan lebih menunggu di area pertahanan, dan di situ Thomas Tuchel akan coba menekan. Kalau Norwegia tampil menghadapi Inggris di babak perempat final, dapat dipastikan mereka lebih condong ya, lebih dominan untuk menggunakan 4-3-3 yang merupakan yang akan berubah menjadi blok rendah ketika bertahan. Dan target utamanya sederhana, yaitu bertahan rapat, mengundang Inggris agar naik dan kemudian menyerang balik secepat mungkin melalui Haaland dan juga Antonio Nusa. Dan Odegaard akan menjadi pemain yang tetap bisa memainkan seluruh tempo permainan dan menjadi pemain yang menentukan. Semua transisi Norwegia hampir akan melalui kaki dari kapten Arsenal tersebut. Dan begitu Odegaard menerima bola tanpa tekanan, maka Haaland akan langsung melakukan sprint ke belakang garis pertahanan Inggris. Inggris sendiri seperti biasa mereka memainkan di turnamen ini adalah struktur 4-2-3-1 yang sangat fleksibel, di mana Declan Rice menjadi jangkar, Jude Bellingham diberikan kebebasan untuk mengisi seluruh ruang yang dia inginkan atau daya jelajah yang luar biasa dari Jude Bellingham, kemudian Bukayo Saka dan juga Anthony Gordon akan menyerang dari kedua sisi. Dan Harry Kane akan sering turun membantu build up sebelum masuk kotak penalti. Dan yang menarik, Tuchel hampir pasti menyiapkan pressing khusus terhadap Odegaard. Begitu kapten Norwegia menerima bola,
langsung menempel, dan jika Odegaard mati atau tidak mampu tidak mampu untuk berkreasi, maka suplai bola ke Haaland itu bisa tersendat. Dan duel yang paling menentukan adalah Erling Haaland versus John Stones dan McGuehi. Inilah duel utama pertandingan. Haaland mengenal John Stones luar dalam. Tentunya mereka berlatih bersama di Manchester City, dan juga John Stones juga tahu betul bagaimana cara Haaland bergerak. Dan di sini mereka walaupun saling mengenal, belum tentu bisa menghentikan. Dan yang membuat Haaland berbahaya adalah kecepatannya. Dan ini dia hanya butuh satu umpan matang saja dari Odegaard untuk mengubah pertandingan. Yang akan menarik lagi nanti adalah duel dari Martin Odegaard dan Declan Rice. Dan ini duel pentingnya secara taktik. Rice akan menjadi bodyguard Odegaard. Dan jika Rice berhasil memutus kreativitas sang kapten Norwegia, Inggris akan mengendalikan permainan. Tapi bila Odegaard berhasil lolos dari pressing, pertahanan Inggris bisa akan sangat sibuk sekali untuk menghempang gempuran demi gempuran yang akan dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana kalau pertandingan nanti juga akan terjadi duel yang menarik antara Bukayo Saka versus David Moller-Wolf. Nah, ini kan Saka ini selalu jadi senjata juga bagi Inggris. Karena bek Norwegia harus menghadapi salah satu winger paling eksplosif saat ini. Dan jika Wolf terlalu maju membantu serangan Norwegia, Saka akan memiliki ruang yang sangat besar untuk berkreasi. Dan ini tentu akan merepotkan barisan pertahanan dari Norwegia. Dan kalau kita menganalisa Inggris saat ini, tentu kita tidak boleh melepaskan nama Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Dua pemain ini benar-benar menjadi nyawa dari tim Inggris saat ini. Dan apa yang akan mungkin terjadi di lapangan? 20 menit pertama kemungkinan berjalan akan sangat hati-hati. Kedua tim mencoba bermain lebih rapat. Norwegia, Inggris mencoba menguasai bola dan merangsek masuk ke pertahanan Norwegia. Tapi kalau terjadi kehilangan bola, Inggris langsung berubah menjadi peluang serangan balik yang cepat dari Norwegia. Dan semakin lama pertandingan berjalan, tempo kemungkinan akan meningkat. Dan kalau Inggris yang mencetak gol terlebih dahulu, Norwegia akan mulai berani membuka permainan. Disinilah ruang bagi Saka dan juga Gordon akan semakin besar, semakin luas. Tapi sebaliknya, jika Haaland yang mencetak gol lebih dulu, pertandingan bisa berubah total. Norwegia akan bertahan semakin dalam dan Inggris dipaksa menyerang. Dan tekanan justru berada pada tim Inggris. Dan statement dari Ståle Solbakken ya dalam konferensi pers menjelang laga, bahwa Solbakken menegaskan Norwegia tidak hanya sekedar ingin mencatat atau menikmati sejarah, tapi ia menyatakan bahwa timnya sedang membuktikan mereka mampu mengalahkan lawan-lawan besar. Dan menurutnya Inggris salah satu favorit juara, tapi Norwegia memiliki keyakinan bahwa disiplin bertahan, efektivitas serangan balik bisa kembali membuat kejutan. Thomas Tuchel memberi pujian yang tinggi pada Norwegia, terutama pada Haaland. Dan menurutnya Haaland memang merupakan salah satu striker paling komplit di dunia saat ini. Tapi bagi Tuchel, Inggris tidak boleh hanya fokus menghentikan satu pemain. Norwegia secara tim datang dengan organisasi permainan yang rapi, dan tentu saja Odegaard dengan kreativitasnya dan transisi cepat ini akan menjadi senjata untuk Inggris, bagi Inggris untuk diredam ya. Dan prediksi jalannya pertandingan menurut Bapak Tola, 60% atau 55% bola akan dikuasai oleh Inggris. Norwegia akan lebih sabar dalam menunggu, tapi mereka akan mengintip satu kesalahan saja. Satu kesalahan detil saja dilakukan oleh Inggris. Maka mereka akan melakukan build up serangan, direct ball ke depan, dan tentu saja akan menunggu momen ajaib dari Haaland maupun Harry Kane. Terima kasih sobat-sobatku yang baru saja bergabung, dan juga tentu saja buat kalian yang pecinta Inggris dan pendukung Norwegia, silakan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football ini. Dan prediksi akhir sangat tipis sekali sobat kemungkinannya, dan bisa jadi memang tidak sampai babak adu penalti, hanya 2 kali 45 menit, tapi dengan satu tim unggul selisih 1 gol. Terima kasih sobat, sampai jumpa di video Papa Tola Football berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.